Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang layak mendapatkan puji-pujian daripada manusia. Senantiasa kita mencoba untuk menyembahnya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang Dia perintahkan, dengan taat pada agamanya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya senantiasa kita memohon untuk diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga diberikan kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan semoga dengan doa-doa kita, dengan ibadah-ibadah kita, kita semua dikumpulkan dalam keadaan yang paling baik kelak nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai junjungan, sebagai tauladan, dan kita memohon kepada Allah kita dibersamakan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di yaumil qiyamah. Ketika manusia-manusia merasa bingung, ketika manusia-manusia mengharapkan syafaat, mengharapkan bala bantuan, tapi tidak ada yang bisa memberikan kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita berusaha untuk menaati beliau selama di dunia dengan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana Allah bersamakan kita di dunia, kita memohon agar kita dibersamakan oleh Allah di akhirat kelak sebagai orang-orang yang bersama-sama mencintai karena Allah. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa sekali lagi kita panjatkan pada Allah, kita bisa berjumpa pada hari ini Bapak Ibu sekalian, masih melanjutkan kajian kita to be a better family, menjadi keluarga yang lebih baik. Karena kita sudah sampaikan terus-menerus bahwa tidak akan ada perbaikan seandainya kita tidak memulai daripada perbaikan diri sendiri. Dan kalau seandainya perbaikan diri sendiri itu sudah kita lakukan, maka efek yang paling langsung daripada perbaikan diri itu adalah perbaikan di dalam keluarga. Dan kalau seandainya perbaikan di dalam keluarga itu sudah benar, sudah berhasil, maka insya Allah itu akan ada perbaikan di dalam kehidupan. Karena kenapa? Karena kita lihat secara langsung pada saat ini Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu kerusakan itu pasti berasal daripada keluarga yang tidak benar atau keluarga yang tidak beres. Andaikan keluarga itu tidak beres, maka dia akan menghasilkan ibu-ibu yang gak beres, menghasilkan bapak-bapak yang gak beres, dan sudah pasti adalah anak-anak yang gak beres. Maka kalau Bapak Ibu lihat, segala sesuatu yang terjadi di sosial media, yang lagi rame, apapun itu pasti ada keterlibatan di dalam salah pengasuhan di dalam keluarga. Atau ketika keluarga itu tidak diperhatikan secara baik dan benar, itu sudah pasti. Kenapa? Karena kesalahan di dalam keluarga itu nanti akan berefek langsung di dalam kehidupan. Maka kalau kita berbicara tentang orang-orang yang masuk surga, orang-orang masuk surga itu berkeluarga. Dan tidak jarang juga orang-orang yang masuk neraka juga berkeluarga. Makanya lihat tuh di dalam surat, bahwasanya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar kan gitu kan ya, bahwasanya disampaikan orang-orang yang masuk surga itu ya berombong-rombongan dan kemudian yang masuk neraka juga berombong-rombongan. Pertanyaannya, yang berombong-rombongan itu sama siapa? Kalau kita berombong-rombongan sama sahabat, sama saudara bisa jadi. Tapi yang paling mungkin itu kan ikatan yang paling kuat adalah ikatan keluarga. Sebelum kita punya teman, sebelum kita punya kolega, sebelum kita punya teman kerja, kita punya keluarga terlebih dahulu. Andaikan ada orang-orang yang masuk neraka ditarik sama temennya, maka lebih banyak lagi harusnya yang masuk neraka ditarik sama keluarganya. Karena bagaimanapun juga kita berinteraksi dengan keluarga itu lebih banyak daripada yang lain, lebih awal juga daripada yang lain. Maka kita harus khawatir. Makanya Allah sampaikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Sesungguhnya kita harus menjaga diri kita dan menjaga siapa? Keluarga kita dari api neraka. Karena kalau keluarga kita itu enggak dijaga, diri kita itu juga bisa ikut-ikut ketarik di dalam api neraka. Makanya menjaga keluarga ini adalah sesuatu yang wajib. Menjaga keluarga ini adalah sesuatu yang harus dilakukan sedini mungkin. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga keluarga kalau kita kalau kita breakdown, kalau kita bagi-bagi lebih kecil lagi, maka sebenarnya keluarga itu cuma urusan bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, keluarga itu adalah bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan.
Kalau interaksi laki-laki dan perempuannya itu bagus, maka insya Allah keluarga itu menjadi bagus. Tapi kalau interaksi laki-laki dan perempuannya itu bermasalah, maka biasanya keluarganya juga bermasalah. Lalu bagaimana terjadi interaksi laki-laki dan perempuan? Interaksi laki-laki dan perempuan yang normal terjadi kalau laki-lakinya jadi laki-laki dan perempuannya jadi perempuan. Kalau andaikan laki-lakinya nggak jadi laki-laki, perempuannya nggak jadi perempuan, maka interaksinya pasti kacau. Itu yang dari kemarin kita bahas. Makanya ketika berbicara dalam Al-Quran, Allah sampaikan bagaimana cara orang-orang munafik, mereka merusak dunia atau merusak kehidupan, mereka merusak laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya dibuat nggak jadi laki-laki, perempuannya dibuat nggak jadi perempuan. Maka ketika laki-lakinya nggak mau jadi laki-laki, perempuannya nggak rela jadi perempuan, maka interaksinya pasti interaksi yang kacau. Contoh yang kita senantiasa sebutkan, laki-laki itu bertanggung jawab. Laki-laki itu punya responsibility. Kalau andaikan laki-laki sudah nggak punya tanggung jawab, nggak punya komitmen, kira-kira dia jadi laki-laki atau enggak? Enggak. Tanggung jawab laki-laki apa? Perlindungan terhadap anaknya, perlindungan terhadap istrinya, menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, mendidik istrinya. Ini adalah tanggung jawabnya laki-laki. Tapi banyak di antara laki-laki zaman sekarang cuma mau nikah doang, tapi nggak mau tanggung jawab. Dia cuma mau dapat yang dia mau, tapi dia nggak mau memberikan tanggung jawabnya. Maka ini namanya laki-laki yang nggak mau jadi laki-laki. Banyak juga perempuan yang nggak mau jadi perempuan. Perempuan harusnya dia tahu, walaupun Allah membolehkan dia untuk beraktivitas di luar, walaupun Allah memperbolehkan dia untuk bisa kerja misalnya, atau jualan misalnya, atau berdagang misalnya, tapi aktivitas utamanya adalah di dalam rumah. Aktivitas utamanya adalah menjadi ummu warabbatul bait, menjadi ibu dan pengasuh rumah tangga. Tapi dia nggak mau, dia bilang bahwasanya ini adalah tinggalan zaman. Zaman sekarang wanita modern itu harus di luar rumah. Yang penting kita menghasilkan banyak, punya uang banyak. Itu yang akhirnya perempuan nggak mau jadi perempuan. Bisa dibayangin, laki-laki yang nggak jadi laki-laki dan perempuan nggak jadi perempuan terus kemudian komunikasi. Jadinya cerai. Bisa difahami ya? Maka banyak keluarga yang rusak zaman sekarang, banyak keluarga yang gagal zaman sekarang, pasti antara laki-lakinya nggak jadi laki-laki atau perempuannya nggak jadi perempuan atau dua-duanya rusak. Laki-lakinya nggak jadi laki-laki, perempuannya nggak jadi perempuan. Pertanyaannya, gimana caranya kita itu menjadikan laki-laki sebagai laki-laki, perempuan menjadi perempuan? Inilah namanya pendidikan dasar. Maka kita coba hari ini kita ngurut dari yang awal dulu. Apa sih yang perlu kita lakukan? Kita tahu kita tuh punya banyak masalah. Yang sekarang sudah menikah punya masalah dengan suaminya. Entah berapa banyak saya menghadapi ibu-ibu yang bilang, Ustadz coba tolong diskusi sama suami saya. Ustadz tolong diskusi sama suami saya. Saya nggak bisa diskusi dengan masing-masing suami ibu-ibu sekalian. Kenapa? Pertama, ibu-ibu terlalu banyak, gimana caranya kita diskusi sama suami-suaminya? Yang kedua, kalaupun diskusi suaminya juga belum tentu ngerti. Iya, itu ada masalah. Yang sudah menikah ada sama suaminya, yang belum menikah ada pada orang tuanya, yang sudah menikah bukan hanya sama suaminya tapi sama keluarganya dan seterusnya. Maka kita coba ngurut dulu dari yang awal, yaitu dari apa? Dari bagaimana cara kita untuk mengurus anak-anak kita. Kalau bahasanya adalah, kalau andaikan ada rantai keburukan, ada namanya rantai setan ini harus diputus. Lingkaran setan ini harus diputus. Kenapa? Karena kalau tidak diputus, besok-besoknya akan jadi hal yang sama lagi. Coba lihat ya. Ibu dan bapak yang gak benar di dalam berkeluarga. Ketika dia nanti punya anak, kira-kira anaknya benar atau tidak? Jelas gak benar. Misal ya, ibu dan bapak gak ngerti fungsinya masing-masing. Yang laki-laki gak jadi laki-laki, main tangan sama istrinya. Itu kan bukan laki-laki. Laki-laki yang main tangan sama istrinya itu kan bukan laki-laki. Maka ketika anaknya ngelihat ibunya dipukulin, kira-kira anaknya trauma atau enggak? Anaknya trauma.
Kalau dia perempuan dia jadi trauma sama laki-laki. Kalau dia laki-laki dia jadi nggak suka sama bapaknya bisa jadi. Yang kedua dia jadi menganggap cewek itu lemah dan bisa diapain aja juga bisa jadi. Maka dia akan menghasilkan anak-anak yang juga bersikap yang sama. Bersikap yang bengis, nggak memperhatikan, nggak menghormati perempuan. Ini adalah lingkaran setan. Nanti kalau dia jadi begitu, pas dia jadi bapak dan nanti dia punya anak, dia punya istri, kira-kira perbuatannya gimana? Sama. Maka lingkaran setan ini harus diputus. Andaikan kita tuh yang bodoh, andaikan kita itu yang salah, andaikan kita nggak pernah belajar agama, minimal ini diputus. Gimana caranya? Menjadikan anak kita dengan pendidikan yang berbeda dengan yang kita dapat. Maka pembahasan pada hari ini Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mengurut dari bawah, kita coba bahas tentang bagaimana mendidik anak. Tipis-tipis aja. Maka kita bahas tentang akil balik. Seperti apa maksudnya? Jadi gini, ibu-ibu pernah dengar lagu Wanita Dijajah Pria Sejak Dulu? Pernah? Yang gak usah nyanyi lah ya, nanti bahaya. Wanita Dijajah Pria Sejak Dulu tuh lagunya lagu Indonesia kan ya? Pertanyaannya, kalau ada lagu Wanita Dijajah Pria Sejak Dulu, berarti yang membesarkan pria itu siapa? Penjajah itu siapa yang besarin? Ibunya kan ya? Andaikan ibunya tuh baik, kira-kira anaknya jadi penjajah enggak? Kalau andaikan ibunya baik, pasti dia dibesarkan jadi orang yang menghormati perempuan. Artinya apa? Ini maksudnya memutus lingkaran setan. Seperti apa maksudnya? Pendidikan pada anak itu kita bisa katakan namanya akil balik. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, termasuk saya tuh nggak pernah dapat pendidikan akil balik. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua begitu berbicara tentang pendidikan, apalagi berbicara tentang akil balik, itu ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ngeri duluan. Betul atau betul? Sekarang saya mau nanya, siapa di antara bapak ibu sekalian yang pernah dapat pendidikan akil balik dari bapak ibunya? Ada? Enggak ada ya? Loh kok bisa? Padahal ini penting banget. Pendidikan akil balik ini adalah pendidikan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat utama dalam keluarga. Tapi kita nggak pernah dapat. Saya juga nggak pernah dapat. Akhirnya kalau kita nggak dapat dari orang tua, kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari teman yang sama-sama ngaconya. Kita dapat dari tayangan yang jelas-jelas ngawur dan nggak mendidik. Kita dapat dari mana? Kita nebak-nebak sendiri. Betul begitu? Kira-kira kalau misalnya kita pendidikan akil baliknya sudah nggak paham, kira-kira nih kalau kita nanti berkeluarga, kita bisa ngajarin anak kita atau enggak? Oke, kalau gitu saya coba ngasih Bapak Ibu sekalian jadi gini. Pertama, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Betul atau enggak? Betul. Yang jelas berbeda, kita sudah sampaikan berkali-kali, laki-laki itu senantiasa pakai logika dan perempuan senantiasa pakai emosional atau perasaan. Itu sudah jelas. Laki-laki kalau ada sesuatu logikanya main duluan. Sedangkan perempuan kalau ada sesuatu emosinya main duluan. Maka bapak-bapak kalau ibu-ibu lagi ada masalah jangan diajak mikir. Kenapa? Mereka nggak niat mikir. Kalau Anda ajak mikir mereka malah stres. Lah kalau perempuan ada masalah maunya apa? Bukan diajak mikir, dipeluk udah selesai. Karena perempuan maunya emosional bukan mikir. Tapi juga ibu-ibu juga sadar laki-laki kalau ada masalah itu maunya mikir, jangan dipeluk. Bisa dipahami? Makanya kalau ibu-ibu sekalian lagi marah sama suaminya deket-deket pegang-pegang malah dimarahin. Kenapa? Karena laki-laki gak suka dipegang-pegang. Laki-laki gak mau mainnya emosional. Laki-laki itu logik. Laki-laki itu mikir. Maka kalau lagi ada masalah udah ditinggalin aja dulu. Biar dia mikir dulu. Karena yang penting adalah logika. Maksudnya apa? Saya cuma pengen ngomong. Karena laki-laki dan wanita itu berbeda. Laki-laki itu logik, perempuan itu emosional, itulah namanya pengaruh ibu dan bapak penting banget dalam akil balik. Dalam apa? Akil balik. Ngomong-ngomong akil itu apa sih? Akil itu berakal. Artinya orang-orang yang sudah akil adalah orang-orang yang berakal. Kalau balik itu apa? Balik itu apa? Kalau bahasa Sunda balik. Balik itu apa? Balik itu artinya sampai. Dalam bahasa Arab
Pernah dengar balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Atau misalnya majelis tablik misalnya. Tablik artinya penyampaian. Balik artinya adalah sampai. Sampai apa maksudnya? Sampai ke balik. Iya balik itu apa? Oke lihat ya. Balik artinya adalah sampai dia matang. Sampai apa? Matang. Ibarat manusia itu ada matangnya. Matangnya ada dua. Matang secara fisik namanya balik. Matang secara non fisik namanya akil. Pertanyaannya, mana yang lebih penting, akil atau balik? Yang akil angkat tangan. Yang balik angkat tangan. Yang bingung. Oke, baik. Dua-duanya. Oke, lihat ya. Yang saya sampaikan dari awal apa? Yang lebih penting non fisik atau fisik? Non fisik atau fisik? Non fisik lebih penting daripada fisik. Coba kita lihat lagi. Akil itu matang non fisik atau matang akal. Balik adalah matang fisik. Pertanyaannya, lebih penting akil atau balik? Bagus, lebih penting akil daripada balik. Oke, mau bukti? Nih, saya kasih tahu. Coba lihat ya. Ada nggak orang akil tapi belum balik? Ada nggak orang akil tapi belum balik? Ada. Sebaliknya, ada nggak orang balik tapi belum akil? Ada. Lebih bahaya mana? Akil tapi belum balik atau balik tapi belum akil? Balik tapi belum akil itu bahaya banget. Kenapa bahaya banget? Badannya sudah matang tapi dia belum bisa mikir. Ini masalah Indonesia zaman sekarang. Masalah orang Indonesia zaman sekarang adalah banyak yang balik tapi belum akil. Padahal bahasanya balik akil atau akil balik. Akil balik. Makanya akil itu lebih penting duluan daripada balik. Pertanyaannya, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak zaman dulu kira-kira mana duluan? Akil dulu atau balik dulu? Akil dulu kalau zaman kita. Buktinya apa? Lihat ya, zaman dulu ibu-ibu sudah tanggung jawab jagain adiknya, tanggung jawab jagain warung misalnya untuk jualan, tanggung jawab urusan-urusan rumah bahkan sebelum balik. Betul nggak? Lebih jauh lagi zaman dulu lagi orang-orang dipaksa untuk jadi dewasa secara akal baru kemudian dewasa secara fisik. Zaman sekarang enggak, zaman sekarang beda. Maka sebagian besar kasus-kasus bullying, sebagian besar kasus-kasus pornografi, sebagian besar kasus-kasus pelecehan, semua itu diakibatkan oleh apa? Balik tapi tidak akil. Paham sampai di sini? Balik tapi tidak akil. Nih coba lihat ya. Ini pendidikan, ini penting banget. Makanya penting banget anak kita tuh dibuat akil dulu baru balik. Mau tahu masalah besarnya? Mau tahu masalah besarnya? Lihat, yang logis itu laki-laki atau perempuan? Yang logis itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Akil itu artinya apa? Akal. Logis atau tidak? Logis. Berarti yang tanggung jawab kepada akilnya anak siapa? Bapak atau ibu? Bapak. Yang tanggung jawab pada akilnya anak-anak siapa? Sekali lagi, yang tanggung jawab sama akilnya anak-anak siapa? Berarti masalah zaman sekarang ketika akilnya belum dapat tapi baliknya sudah, itu salahnya siapa? Jelas salahnya bapak-bapak. Mohon maaf Pak. Ini jelas salahnya bapak-bapak. Kenapa? Bapak-bapak sudah tahu bapak-bapak ini adalah logika, bukan emosional. Artinya yang bisa nginstal akil pada anak-anak itu adalah kemungkinan besar dan tugas terbesar daripada bapak-bapak. Kalau balik itu tugasnya ibu. Kenapa balik tugasnya ibu? Yang nyusuin siapa? Ibu. Maka ibu ketika masih kecil ibu harus makan makanan yang sehat. Ibu harus makan makanan yang bernutrisi. Ibu harus jaga diri biar nggak stres. Supaya apa? Supaya ASINya keluar lancar.
ASINya bernutrisi, ngasih makan anak-anak. Kata Allah di dalam Al-Quran berapa lama? 2 tahun. Itu semua adalah apa? Untuk balik, untuk matang secara fisik. Karena kalau anak-anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, maka dia baliknya dalam tanda kutip kurang. Namanya kurang gizi atau bahasa zaman sekarang stunting. Paham ya? Kalau ada orang stunting, maka ibunya yang tanggung jawab. Karena kenapa? Karena tugas ibu itu adalah mengasuh. Tugas ibu itu adalah merawat. Tugas ibu itu adalah memberikan makan, memandikan dan segala sesuatu. Memastikan agar anak ini fisiknya bagus. Tapi memastikan akalnya bagus tugasnya siapa? Bapak-bapak. Pertanyaannya, kapan sih orang matang akalnya? Nih, berdasarkan penelitian neuroscience, katanya cewek-cewek itu duluan matang daripada cowok. Cewek-cewek duluan matang daripada cowok. Katanya cewek matang umur 26, itu matang benar. Benar-benar matang. Hati-hati, jangan disamakan antara akil sama matang ya. Kalau akil tuh dia mulai dewasa, gampangnya gitu udah mulai matang, tapi matang benar itu 26. Contoh ya, kalau cewek-cewek sekarang biasanya kalau dia sudah akil umur berapa? 12. Lihat ya, akil tuh dinilai dari mana sih? Lihat, kata Rasulullah SAW, ajarin anakmu sholat umur 7 tahun. Betul? Kalau 10 tahun dia nggak mau sholat, maka pukullah. Betul ya? Artinya apa? Rasul katakan umur 7 tahun itu sudah mulai berkembang akalnya. Sudah mulai apa? Berkembang akalnya. 10 tahun harusnya dia sudah akil. Kenapa sudah akil? Karena nggak mungkin Rasulullah itu meminta kita untuk dalam tanda kutip memukul kalau dia tidak punya akal. Paham sampai di sini? Oke, saya jelasin lagi. Supaya benar-benar paham. Monyet tahu. Monyet tahu. Monyet kita ajarin sholat, dia mau sholat? Enggak. Walaupun kita udah ngajarin dia 3 tahun, selama setiap hari kita ngajarin sholat, dia tetap mau sholat? Karena dia tidak bagus, dia tidak akil. Artinya kata Rasulullah, ajarin anakmu sholat umur berapa? 7 tahun. Karena 7 tahun dia sudah mulai mengerti, sudah mulai paham, dia sudah mulai belajar. Sampai umur 10 tahun kalau dia tidak mau maka berikan pukulan atau berikan sebuah contoh yang lebih keras. Seperti apa? Gantungin cemeti gitu kan ya kata Rasulullah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak mau sholat tuh lihat ada cemeti tuh. Artinya apa? Sudah mulai dilatih. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik ada hadiah. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu yang baik atau kamu melakukan sesuatu yang buruk ada hukuman. Ada rewards and punishment. Anak 0 sampai 7 tahun jangan dikasih hukuman, jangan dikasih kemudian peringatan. Kenapa? Belum ngerti. Anak 7 tahun lari-lari pas lagi sholat, kita marah? Enggak, aku malah seneng, saya malah seneng. Ketika kita sholat misalnya anak 6 tahun, 7 tahun, 3 tahun, 4 tahun lari-lari kemudian di masjid, saya malah seneng. Kenapa seneng? Artinya masjid punya penerus masa depan. Paham ya? Tapi kalau sudah 10 pas sholat lari-lari, itu perlu dipanggil sini. Kita kasih pengertian, kamu udah umur berapa? Udah umur 10 tahun. Paham kalau seandainya kamu itu dikasih waktu 24 jam? Iya. Kamu pakai untuk tidur berapa lama? 8 jam. Aku minta sedikit aja 5 menit ayo kita sholat. Diem, jangan gerak-gerak. Sholatmu harus benar. Kenapa? Bentar lagi kamu jadi laki-laki. Bentar lagi kamu jadi perempuan. Biasanya laki-laki sih yang kayak gitu, yang perempuan biasanya diem. Tapi bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Akil itu mulai dari 7 tahun sudah dilatih, 10 tahun dia sudah mulai bisa untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi haidnya, baliknya itu umur berapa? 11, 12, 13 pada perempuan. Pada laki-laki biasanya 14 atau 15, enggak ya? Zaman sekarang umur berapa laki-laki? Saya zaman dulu sekitar SMP kelas 2. Sekarang anak zaman sekarang umur berapa kira-kira? SD? SD udah balik? Iya betul. Iya SD udah balik, berarti umur 11, 12 ya. Artinya apa? Artinya gini, apapun itu, akil itu lebih dulu daripada balik. Pertanyaannya,
Kalau seandainya akil itu lebih dulu daripada balik, yang harus menginstal tadi siapa? Bapak. Bagaimana Bapak menginstal akil kepada anak? Dengan ngajak mikir, dengan memberikan identitas. Contoh identitasnya seperti apa? Ngobrol. Kadang-kadang gak perlu tanya jawab. Kadang-kadang misalnya hal-hal sederhana. Misal di dalam Al-Quran. Luqman itu berkata pada anaknya, jangan serikatkan pada Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Luqman ceramah pada anaknya? Enggak. Luqman itu mengatakan, di dalam Al-Quran, Luqman dikatakan wahuwa ya'idhuhu. Sebelum dia kemudian menasehati anaknya, dia membuat anaknya nyaman dulu. Dia membuat ada koneksi dengan anaknya. Atau dia membuat anaknya mau dulu untuk dengerin dia. Ini pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Masalahnya lagi adalah karena sekarang kita itu punya ayah kita di kantor melulu atau kerja melulu, seringkali di rumah nggak ada komunikasi sama anaknya. Karena begitu pulang ke rumah, bapaknya sudah mikir mau istirahat. Sana urus anakmu, aku kan sudah kerja. Enggak, diperbaiki. Mulai dari sekarang kita harus tahu tanggung jawab ayah adalah mendidik anaknya. Kalau perempuan matang banget akalnya umur 26, dimulai daripada umur berapa tadi? 7 sampai 10. Laki-laki juga sama, dimulai 7 sampai 10, tapi katanya matang bangetnya anak laki-laki itu 28. Berarti lebih cepat perempuan atau laki-laki? Perempuan. Tapi seringkali laki-laki itu ya, umur 7 sampai 10 itu sudah akil. Setelah itu tetap umur 10 tahun sampai umur 55, akalnya kayak 10 tahun. Terus kemudian langsung turun gitu kan. Karena main terus kerjaannya. Nah, balik lagi, bagaimana kemudian bapak itu membuat agar anak itu akil? Begitu dia sudah umur 7 tahun, dia ajak ngobrol anaknya. Kalau zaman sekarang bapak-bapak tidak punya koneksi dengan anaknya, maka coba buat koneksi. Gimana caranya buat koneksi? Orang Jawa katanya weting tresno jalaran soko kuliner. Munculnya cinta gara-gara sering makan bareng, atau tadi kulino artinya adalah melewati waktu bersama-sama. Cari coba waktu bersama-sama. Ustadz, yang penting quality time atau quantity time? Yang penting kualitas atau banyaknya waktu atau kuantitas? Jawabnya adalah kualitas itu yang pertama kali diukur berdasarkan kuantitas. Artinya bapak-bapak harus punya waktu bareng anak-anak, walaupun dia kerja, walaupun dia sibuk, tetap harus ada waktu sehingga dia bisa sama anaknya berkomunikasi. Misal ada hobi bareng, nanam bareng, atau main bareng, olahraga bareng, atau kerjain tugasnya bareng, tapi dia harus bisa ngobrol dengan anaknya. Karena kalau dia tidak bisa ngobrol dengan anaknya, mustahil dia bisa membuat anaknya akil. Karena bapak bukan ustadz, bapak bukan penceramah, dan anak gak suka dengerin ceramah. Maka menginstal pola pikir, menginstal agar dia akil, menginstal identitas dia itu harus lewat ngobrol. Makanya di dalam Al-Quran Luqman sebelum ngomong sama anaknya ada kata-kata penting di situ, wahuwa ya'idhuhu. Dan maka Luqman senantiasa memberikan anaknya rasa nyaman sehingga anaknya ngomong sama dia. Coba lihat contoh yang kedua, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cerita pada bapaknya atau bapaknya yang nanya? Nabi Yusuf cerita pada bapaknya atau bapaknya yang nanya? Nabi Yusuf yang cerita. Bapaknya enggak nanya, nak kamu mimpi apa? Enggak. Tapi Yusuf yang bilang, bapak aku mimpi. Kenapa anaknya bisa cerita sama bapaknya? Berarti anaknya merasa aman dan nyaman dengan bapaknya. Berarti langkah pertama apa Pak? Buat nyaman. Langkah pertama adalah buat anaknya aman. Sehingga dia ngelihat kita itu adalah orang yang bisa dipercaya dengan rahasia-rahasianya. Kita bisa ngajak ngobrol dengan dia. Emang Ustadz di rumahnya begitu? Enggak selalu sih. Karena anak saya ada yang pemalu, anak kita ada yang gak mau ngobrol, ada yang pemalu. Hanya saja yang harus pasti adalah dia harus merasa nyaman dengan kita. Harus terbiasa. Misal kalau saya ngajak anak saya
quantity time, menghabiskan waktu bersama anak saya bisa apa aja. Tadi bisa belajar nanam bareng, bisa pergi kemudian keluar berenang bareng, bisa jadi kita pergi ke gunung bareng, bisa jadi kita main bareng, bisa jadi kita makan bareng dan segala macam. Tapi yang jelas ada komunikasi sama bapaknya. Dan biasanya nyamannya anak sama orang tuanya itu biasanya bukan bareng-bareng. Paham maksudnya? Bukan kemudian kalau punya 4 anak, 4-4-nya diajak. Kalau 4-4-nya diajak biasanya nggak ada yang cerita. Tapi kalau satu yang diajak sendiri bareng berdua aja, insya Allah dia mulai akan cerita. Coba biasakan. Kalau kerja ya minimal pas malam nonton bareng atau misalnya ngapain bareng, makan bareng atau hari Sabtu, hari Ahad ngobrol bareng. Setelah bisa ngobrol bareng, setelah anak-anaknya itu nyaman sama bapaknya baru mulai diinstal dengan pola pikir. Pola pikir itu nggak harus bacain ayat. Contoh misalnya kita bisa cerita, nak dulu ketika bapak masih kecil tahu nggak bapak tuh dipukulin lo sama kakekmu misal. Kan kita bisa mulai dengan hal-hal yang kayak gitu. Atau kemudian kita bilang, nak tahu nggak sih apa yang paling penting bagi bapak di dunia ini? Atau nggak apa yang paling penting bagi Abi di dunia ini? Yang paling penting bagi Abi adalah ini. Tahu nggak lihat tuh ada orang-orang. Bisa juga tuh dengan ngomongin orang, tapi nggak apa-apa. Ini kan lagi pendidikan. Lihat tuh kemarin Abi lihat ada orang kayak begini. Masa dia kemudian ngomong sama bapaknya teriak-teriak. Kira-kira nih kalau seandainya kamu nanti punya anak, anakmu ngomong kayak gitu, kamu sedih atau enggak? Ya biarin dia jawab, ini kan diskusi. Kalau Abi sih gimana ya? Jangankan kemudian Abi dibentak-bentak kayak gitu. Misal, ini adalah nilai-nilai. Umimu tuh coba lihat ya, dia tuh susah banget pas ngelahirin kamu. Dia susah banget pas kemudian didik kamu dan segala macam. Dia korban banyak. Ini pendidikan di dalam keluarga. Pola pikir anak. Itu yang install siapa? Yang install adalah ayahnya. Bagaimana kemudian dia berterima kasih pada Allah. Bagaimana dia mengerti bahwasanya Allah itu ada. Bagaimana dia mau taat pada syariat. Misal kita cerita pada anak kita. Coba bayangin. Kalau andaikan Tuhan itu enggak ada. Ini semua yang ngatur siapa? Coba lihat matahari begitu kerennya. Bisa bersinar terus menerus. Enggak habis-habis. Kalau habis kira-kira gimana? Habis juga semuanya. Dari mana semua yang gede-gede yang canggih-canggih ini? Kalau bukan karena Allah. Ajak ngobrol. Mau laki-laki mau perempuan akilnya sama. Akilnya sama-sama dengan bapaknya. Coba perhatiin ya. Kalau ada anak yang dekat sama bapaknya. Lebih dewasa atau enggak anaknya? Lebih dewasa. Kenapa lebih dewasa? Karena bapaknya selalu ngajak mikir. Andaikan besok Abi mati. Andaikan besok Abi sudah nggak ada. Yang tanggung jawab di rumah siapa? Anaknya diem. Ya kamulah. Kan kamu adalah laki-laki paling gede. Kalau misalnya lagi ngobrol sama anak perempuan. Kalau nanti Abi nggak ada yang jagain adik-adikmu siapa? Kalau dia paling kecil. Kalau nanti Abi nggak ada yang jagain kamu siapa? Ini kan semua kan adalah obrolan-obrolan orang tua yang menginstal pola pikir kepada anak. Abi tuh pengen banget nanti kalau sana Abi begini. Kita ngobrol tentang masa depan yang kita inginkan. Ini cara menginstal identitas pada anak. Lewat ngobrol tadi anak dipaksa mikir. Lewat ngobrol tadi anak dipaksa untuk mengerti identitas dia. Kasih dia masalah. Lihat cara dia nyelesainnya kayak gimana. Tadi Abi ada ketemu orang kayak gini-gini. Terus kerjanya gini-gini, menurut kamu gimana ya? Nggak tahu jawabannya. Tapi walaupun dia nggak tahu, dia terima apa yang tadi masalahnya? Terima. Dia mikir. Maka itu adalah cara untuk ngajak anak punya akal. Akal itu adalah pola pikir. Kalau ada fakta begini, nyelesainya kayak apa? Pulang-pulang dari pergi keluar, komputer rusak. Ketika komputer rusak, kita tanya, kenapa tadi komputer nggak bisa dipakai? Oh iya, kemarin komputernya rusak. Kok nggak bilang ke Abi? Komputernya rusak. Iya, tadi lupa ngomongnya. Rusaknya kenapa? Nggak tahu. Segala macam. Kita ajak omong. Kamu tahu nggak kenapa Abi marah? Abi marah karena komputernya rusak atau karena kamu nggak ngomong? Karena aku nggak ngomong. Iya, bagi Abi nggak penting komputer. Bagi Abi, kamu nggak ngomong itu masalah. Pola pikir, bisa dipahami ya? Karena nanti dia tahu. Berarti yang bermasalah itu bukan bendanya,
Tapi yang bermasalah adalah cara dia memperlakukan orang tuanya. Ini masalah akil. Sayangnya orang tua di Indonesia itu tidak ada bapaknya. Walaupun bapaknya hidup. Maksudnya ibu sekalian. Ini problem besar. Kenapa? Nih lihat ya. Saya nggak tahu dan saya juga rela kalau bapak-bapak ngamuk-ngamuk setelah dengar ini. Tapi faktanya Bapak Ibu sekalian, kan sudah kita sampaikan, akil balik yang mana harusnya duluan? Akil. Tapi masalahnya sekarang orang-orang balik tapi tidak. Akhirnya dia nggak ngerti bagaimana cara memperlakukan dirinya sendiri dan bagaimana caranya memperlakukan orang lain. Karena secara fisik dia sudah punya nafsu, secara fisik dia sudah punya, mohon maaf, rangsangan. Secara fisik dia sudah, mohon maaf, bisa hamil. Tapi dia sendiri nggak ngerti bagaimana cara memperlakukan ini. Maka emosinya nggak teratur. Emosi itu, caranya kemudian untuk mengendalikan, itu bukan pakai emosi lagi. Cara mengendalikan emosi pakai, kamu lagi marah. Nah kalau kamu lagi marah gini caranya. Kamu lagi punya masalah sama temen. Coba cerita apa masalahnya. Iya nih temenku tuh gini, tukang lapor gini segala macam. Setelah dia lapor dia bilang aku yang fitnah. Gimana sih gini? Oh jadi gini, coba ngomong sama temenmu gini. Ini kan cara penyelesaian masalah. Yang ngajarin siapa? Bapak, gak mungkin ibu. Karena kalau ibu dengar masalah itu, ibunya juga bermasalah. Karena emosional, makanya adalah akal. Tapi kalau itu soalan balik dan soalan emosional, maka ibu-ibu biasanya nggak usah diajarin juga sudah oke. Makanya anak zaman sekarang banyak yang apa? Balik tapi tidak akil. Akil ini penting sekali. Kenapa? Karena akil adalah bagaimana cara dia menjadi manusia dan bertanggung jawab. Artinya kalau anak-anak itu sudah akil tapi belum balik, maka dia bisa berkontribusi dalam kehidupan. Banyak nggak yang kita lihat? Anak-anak yang sudah dewasa sebelum waktunya. Umurnya 9 tahun, umurnya 10 tahun, tapi obrolannya kayak orang dewasa. Banyak yang kita lihat kayak gitu. Kira-kira kalau kayak gitu akrab gak sama orang tuanya? Saya menemukan hampir semua anak-anak yang dewasa itu akrab sama bapaknya. Bagaimana dia akrab sama bapaknya? Dia sering ngobrol sama bapaknya, sering bercanda sama bapaknya, gak takut sama bapaknya. Dia kemudian bilang sama bapaknya apapun yang dia ingin bilang dan dia gak khawatir karena dia merasa aman dan nyaman. Maka kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, yang paling besar potensinya dan paling besar tanggung jawabnya adalah siapa? Laki-laki. Karena laki-laki itu yang ngurus akil. Pertanyaan berikutnya. Lah kalau bapaknya selama ini tidak ngurus anaknya atau tidak pernah ngajak ngobrol anaknya, lalu gimana? Ya nggak ada cara lain, ubah hidupnya. Pertanyaannya cuma sederhana, kita mau anak kita kayak kita atau kita mau berubah? Sederhana aja. Karena gini ya, saya tahu mengubah itu nggak mudah. Saya tahu banget, contoh, saya pernah diajarin kayak gini nggak sama orang tua saya? Enggak. Paling saya diajari tentang beberapa hal kecil. Contoh, yang berkaitan dengan uang, itu saya diajarin. Yang berkaitan dengan bisnis, saya diajarin. Yang berkaitan dengan emosional, kadang-kadang saya diajarin, kadang-kadang enggak. Tapi saya enggak diajarin bagaimana cara jadi punya identitas. Misal, bapak saya pernah ngomong, Lik, yang paling penting itu bagi kita adalah makan dan tidur. Tidur enak, makan enak, produktivitas bagus. Kalau produktivitas bagus, di dunia kita enak. Lalu kemudian saya diajarin, Lik, yang penting kita jangan ganggu orang, orang jangan ganggu kita. Itu yang diajarin pada saya. Tapi identitas saya yang sekarang, yang ngajarin adalah bapak dan ibu saya. Enggak banyak. Kita semua mungkin adalah orang-orang yang bapak dan ibu kita merasa malu untuk buat hubungan. Tapi ketika saya jadi masuk Islam, saya berusaha mengubah itu. Saya berusaha ngobrol dengan orang tua, saya berusaha ngobrol dengan bapak dan ibu saya. Canggung enggak? Canggung. Sama anak-anak canggung enggak? Pasti, apalagi orang tua yang gak pernah ngobrol sama anak-anaknya. Siapa yang di rumah tangga pernah bilang maaf dan terima kasih pada anaknya? Lumayan. Yang belum pernah, gak usah angkat tangan. Gitu kan. Yang belum pernah, biasakan. Makasih ya, mohon maaf ya. Kenapa? Itu salah satu komunikasi yang baik. Karena sayangnya di Indonesia rumah tangga kita sama anak-anak kita dibesarkan dengan komunikasi yang namanya gengsi.
Namanya apa? Allah, orang tua tuh gak usah gitu-gitulah, biasa aja lah. Kalau biasa ya jadinya kayak kita-kita ini. Kalau kita biasa-biasa jadinya balik lagi ngulang kayak kita. Sedangkan ngajarin anak balik itu harus kemudian komunikasi. Pertanyaannya, kalau dia single parents gimana? Ya udah, kalau single parents berarti berdoa pada Allah karena tugas akil dan balik itu cuma terkumpul pada salah satu orang tuanya. Bisa berhasil atau tidak? Insya Allah kalau Allah bantu. Kalau kita taat sama Allah. Oke, balik lagi tugasnya bapak-bapak. Balik lagi Pak. Berarti keberhasilan rumah tangga itu awalnya ditentukan oleh siapa? Bapak-bapak yang mampu untuk dekat sama anak-anaknya. Bapak-bapak yang mau ngobrol sama anak-anaknya. Enggak ada cara lain. Kalau bapak-bapaknya masih malu dan masih gengsi untuk ngobrol sama anak-anaknya, maka anak-anak itu pasti nanti akan bermasalah akilnya. Kalau dia beruntung, dia dapat guru yang baik. Kalau dia beruntung, dia dapat sumber informasi yang baik. Tapi pertanyaannya, kebanyakan orang beruntung atau apes? Coba lihat ya, semua kasus-kasus yang ada di Indonesia, semua kasus-kasus yang berkaitan dengan kenakalan anak-anak, kenakalan kemudian remaja dan segala macam, itu pasti ada problem sama orang tuanya. Karena kalau dia sudah problem sama orang tuanya, menjalar kemana-mana. Itu yang namanya akil. Oke, kalau gitu balik gimana? Balik nih, nanti kita bahas lagi tentang akil lagi. Sekarang balik. 0 sampai 8, 0 sampai 8 itu adalah perkembangan otak manusia. Kalau bahasa Rasul tadi 0 sampai 7, ya enggak beda-beda jauh lah. 0 sampai 7 anak-anak jangan banyak beban-beban logika. Kenapa? Karena anak-anak itu lagi masa pertumbuhan. Yang perlu kemudian untuk diperhatikan nutrisi. Jaga agar kemudian dia baik-baik perkembangan otaknya. Apapun yang bisa kita support, kita support. Menyusui 0 sampai 2 tahun. Lalu kemudian disapih. Lalu kemudian diperkenalkan makanan-makanan yang bernutrisi. Untuk apa? Supaya otaknya bagus. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Anak-anak zaman sekarang itu akan beda dengan kita di zaman dulu. Lihat kalau kitanya pendek, anak-anaknya kita kasih nutrisi yang baik, lebih tinggi atau lebih rendah daripada kita? Lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena badannya lebih berkembang, lebih bagus. Kalau badannya tinggi, biasanya otaknya juga normal. Alias kalau kita mau kalau kita mau isinya banyak, wadahnya juga harus besar. Nah itu tugasnya balik menyiapkan wadahnya. Karena kalau seandainya anak itu balik dia stunting misalnya atau dia kurang nutrisi misalnya, maka mau diajari apa saja ada keterbatasannya. Bisa difahami sampai di sini? Tapi Ustadz itu banyak Ustadz orang-orang zaman dulu makannya tajin Ustadz tapi tetap pinter-pinter. Iya itu zaman dulu. Makanya kita bilang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Maka ibu-ibu harus kemudian tadi perhatian, lalu kemudian jaga nutrisinya. Jangan kasih makanan-makanan yang aneh-aneh, gula kebanyakan zaman sekarang tuh. Anak-anak banyak penyakit. Maka sudah diomongin jaga gula. Pertanyaan sederhana, zaman dulu ada nggak minuman-minuman kayak zaman sekarang? Gak ada kan ya, kopi-kopi yang bergula, teh-teh yang bergula, segala macam bergula, minuman-minuman minuman-minuman kaleng, minuman-minuman botol dan segala macam. Itu coba dijaga, ajarin anaknya minum air putih, ajari anaknya kemudian untuk istirahat, kasih tahu sama anak-anaknya istirahat ada 3, 1 istirahat yang berkah. Kapan istirahat yang berkah? Ba'da isya sampai dengan subuh. Tapi subuh bangun kan gitu kan ya. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh itu mengurangi rezeki. Dan itu secara penelitian otaknya on off on off on off. Bisa dipahami maksudnya. Coba lihat ya. Kulkas kalau dimati hidupin gimana. Otak juga sama. Kalau pas bangun sudah on jangan di off lagi. Jangan ditidurin lagi. Diajarin anaknya. Tidur ba'da subuh itu tidak bagus bagi rezeki. Kapan lagi tidur yang berkah? Tidur sebelum zuhur, jam 11 tidur, setengah 12 tidur. Gitu kan, itu adalah tidur yang berkah, qailulah. Kapan lagi kemudian tidur yang gak boleh? Ba'da asar, menyebabkan penyakit gila. Kenapa? Pernah tidur ba'da subuh? Pernah tidur ba'da asar? Pernah. Bangunnya gimana? Bengong. Kenapa bengong? Ini pagi atau malam? Lah memang badan manusia semuanya sama.
Badan manusia itu biologisnya sangat terpengaruh dengan gelap dan terang. Makanya kalau seandainya Anda tidur pas perubahan gelap sama terang atau terang ke gelap, itu tidur yang gak bagus. Tidur ba'da subuh, itu perubahan dari gelap ke terang. Anda tidur, pusing. Lalu kemudian ba'da asar, dari terang ke gelap, Anda tidur, pusing. Gitu kan, menjadi gila. Kenapa? Karena akalnya gak bagus. Itu tidur-tidur yang bagus, diajarin kepada anak-anak. Sekali lagi ini soalan balik. Balik kayaknya lebih mudah ya daripada akil ya. Iya memang, kasih makanan-makanan yang bagus, istirahat yang cukup. Itu semua insya Allah sudah balik. Lalu seperti apa lagi? Nih, kalau nanti anaknya sudah balik, ajak ngobrol. Kalau saya di keluarga, saya ajak ngobrol, saya kasih presentasi. Saya kasih cerita. Jadi gini ya, sekarang kan kamu kan sudah gede nih, suara kamu sudah berubah, ya kan ya. Kamu sekarang sudah badannya sudah kayak laki-laki. Karena kamu sudah kayak laki-laki, berarti kamu sudah punya tanggung jawab sama kayak Abi. Berarti apa? Berarti kalau sholat kamu harus perhatiin. Karena mulai dari sekarang kalau kamu nggak sholat kamu sudah dapat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, badanmu sudah badan laki-laki. Maka kamu sudah bisa merasa seperti laki-laki. Tugas ibu ngasih tahu pada anak fungsi-fungsi anaknya. Ditemenin sama bapaknya. Karena fungsi-fungsi saja tidak cukup, harus dikasih tahu cara kontrolnya seperti apa. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Jangan malu. Sekali lagi jangan malu. Nanti kalau malu ingat ibu, temennya yang ngasih tahu dia. Yang ngasih tahu siapa? Temennya. Kalau enggak dia cari lewat film, dia cari lewat YouTube. Yang ngajarin bukan Bapak Ibu sekalian. Harus keluar daripada Bapak Ibu sekalian. Bapaknya ngasih tahu. Jadi gini ya, karena kamu sudah balik, kamu sudah bisa terangsang. Bagian-bagian mana aja yang terangsang ditunjukin. Ini kemudian caranya kemudian supaya dia bisa dikontrol. Gimana? Jangan lihat hal-hal yang bisa memancing kamu jadi terangsang. Kamu sekarang sudah tahu kan? Kalau kamu lihat cewek, kamu suka. Kamu lihat cewek, kamu jadi merasa ada sesuatu. Maka kamu gak boleh lagi pegang-pegang adikmu. Kamu gak boleh lagi peluk-peluk adikmu. Kenapa? Karena kamu sudah balik. Kita kasih tahu perempuan. Yang namanya badanmu sekarang juga sudah berubah. Lihat kan badanmu sudah berubah. Berarti badanmu sekarang juga sudah bisa terangsang. Maka jangan dipegang-pegang bagian-bagian yang penting. Dikasih tahu ini aurat. Ini adalah aurat yang benar-benar harus dijaga. Gak boleh ada yang pegang. Laki-laki gak boleh pegang, perempuan juga gak boleh pegang, semuanya gak boleh, termasuk bapak dan ibumu juga sudah harus hati-hati sama kamu. Karena kamu sekarang sudah gede, karena kamu sekarang sudah harus bertanggung jawab. Kalau ada sesuatu nanti kasih tahu Abi. Mulai mereka nanya, aku dulunya dari mana? Jelasin, gak apa-apa karena mereka sudah balik. Ingat, kalau ibu gak jelasin, yang lain akan jelasin. Bisa dipahami? Jadi jangan malu, dikasih tahu. Kapan ngasih taunya Ustadz? Begitu mereka mulai tanya atau begitu sudah ada tanda-tanda. Kita harus proaktif karena mereka pasti malu. Kenapa? Karena mereka begitu menghadapi balik, ada sesuatu yang berbeda pada badan dia, mereka pasti bingung. Kalau mereka bingung, mereka nggak akan cerita. Kita yang harus tanya, kita harus aware pada dia. Itu soalan balik. Balik kayaknya lebih mudah. Tapi ketika dia balik, diajak ngobrol, ada bapaknya yang ngasih tahu juga. Jadi gini misalnya, dulu Abi ketika balik misalnya Abi gak diajarin. Maka ketika Abi lihat cewek, Abi jadi suka, Abi jadi pengen. Gak hanya pengen, itu perasaan. Fisik juga ada yang berubah. Nah itu dijelasin juga. Bisa difahami ya maksudnya ya. Gimana Ustadz masih gak paham? Ya dipaham-pahamin lah. Intinya, menjelaskan tentang balik itu cuma menjelaskan bahwa dia punya tanggung jawab terhadap badannya sendiri. Karena gini ceritanya, nih saya mau jelasin agak sedikit teknis tapi penting. Nih lihat ya, ada perempuan yang dia sudah balik, dia nggak dijelaskan tentang yang namanya balik itu apa. Apalagi akil dari bapaknya nggak dijelasin. Begitu kemudian dia di sekolah, pesantren, lagi boarding, dia nggak dijelasin sama bapak ibunya. Balik itu apa dan tanggung jawab dia apa. Mohon maaf, begitu dia mandi dia merasa aneh. Bisa difahami ya? Dia merasa aneh, badannya sudah mulai terasa berbeda. Ketika badannya sudah mulai berasa berbeda, ketika dia kemudian nggak sengaja memegang, dia merasa enak. Ketika dia merasa enak, dia meneruskan. Pertanyaannya, itu salah atau tidak? Salah.
Tapi dia tahu atau tidak? Enggak, makanya harus dikasih tahu. Badanmu yang ini jangan kemudian dipegang karena kamu sekarang sudah bisa terangsang. Hati-hati kalau ketemu dengan orang. Orang mau memanfaatkan terutama laki-laki, maka jangan deket-deket sama orang. Kalau kamu sudah suka jangan diterusin. Jangan kemudian munculkan rangsangan-rangsangannya. Jangan munculkan trigger-triggernya. Itu semua harus diajarin. Kita ajarin aja, mereka tetap bingung dan mereka tetap sulit kalau mereka mengalami. Apalagi kalau kita tidak mengajarkan. Bapak-bapak coba aja anak-anaknya, terutama yang perempuan, ajak ngobrol, ajak jalan. Apalagi kalau dia sudah balik, ajak ngobrol, hati-hati sama cowok-cowok. Hati-hati kemudian sama cowok yang ngajak makan, yang ngajak ngobrol, pelan-pelan, dia kemudian sedikit, lama-lama kemudian kamu masuk jebakannya. Harus kasih tahu, ini semua pendidikan tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan. Dimulai dari akil dan balik. Oke, sekali lagi, tugasnya akil siapa? Tugasnya siapa Pak? Bapak-bapak. Balik tugasnya siapa? Ibu-ibu. Tapi memang harus kerjasama. Bukan berarti bapak-bapak, udah aku ngurusin akil doang, kamu ngurusin balik. Ibu juga, kamu ngurusin balik, kamu ngurusin akil, aku ngurusin balik. Enggak juga, tapi bareng-bareng. Cuman tugas kepemimpinan dalam ngurusin akil adalah bapak-bapak. Maka Pak tolong ajak anak-anaknya ngobrol. Tolong ajak anaknya bareng-bareng. Karena bagaimanapun juga mau sehebat apapun ibu-ibu ngurusin anak-anak. Yang dikaruniai akal itu kita. Yang dikaruniai qawam itu kita. Kalau sana qawam itu tidak kita wariskan kepada anak-anak kita, baik laki-laki atau perempuan, jangan salahkan dia besok kalau dia milih pasangannya yang membuat kita sakit hati. Jangan salahkan mereka besok kalau mereka milih pasangan yang mereka pilih adalah pasangan yang salah. Bisa difahami sampai di sini? Nah, semuanya sudah kita lihat sampai sekarang dan mudah-mudahan kita bisa mulai. Mulainya dari mana? Bikin komunikasi pada anak supaya dia itu nyaman. Sulit? Iya. Susah? Benar. Tapi kita nggak punya pilihan. Orang kita ini adalah seorang ibu dan bapak yang berusaha agar anaknya ini beda dengan kita. Kalau kita dibesarkan dengan cara yang tidak seharusnya, maka kita coba untuk membesarkan anak-anak kita dengan cara yang lebih baik. Walau alam bisawab, ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian.